Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi mengenai Archaebacteria. Nah, Archaebacteria disebut juga organisme purba karena dia adalah organisme yang paling awal ada di bumi. Organisme ini bersifat prokaryotik, yaitu tidak memiliki membran inti sel dan selnya hanya ada satu. Nah, ciri-ciri dari Archaebacteria yaitu yang pertama, ukurannya sekitar 1-10 mikrometer, jadi sangat renik, hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Yang kedua yaitu dapat bertahan di lingkungan ekstrim seperti di rawa-rawa atau di air laut yang asin, sesuai dengan spesies tertentu. Yang selanjutnya, selnya bersifat prokaryotik, seperti tadi, yaitu tidak memiliki membran inti sel. Yang selanjutnya, dinding sel bukan dari peptidoglikan, tetapi polisakarida dan protein. Selanjutnya, mengandung asam nukleat berupa RNA. Kemudian, reproduksi dengan cara pembelahan biner, bertunas, dan fragmentasi. Pembelahan biner yaitu bakteri tersebut membelah diri menjadi dua, misalnya 1 menjadi 2, kemudian menjadi 4, menjadi 8, dan 16. Reproduksi secara biner ini dilakukan oleh organisme tertentu. Selanjutnya reproduksi secara fragmentasi, yaitu badannya terpotong. Seperti cacing, kalau kita potong-potong, dia akan menjadi banyak. Organisme yang terpotong itu akan hidup. Selanjutnya bertunas. Bakteri ini akan muncul seperti ranting. Kemudian ranting itu akan terlepas dengan sendirinya dan membentuk organisme baru. Selanjutnya yaitu ciri-cirinya Archaebacteria tidak mempunyai RE, mitokondria, lisosom, dan badan Golgi. Kemudian yaitu bagian-bagian dari Archaebacteria. Yang pertama yaitu kapsul. Kapsul yaitu bagian terluar berupa lendir padat, kental, dan sangat tebal. Ini ada di luar diri. Kapsul ini berfungsi sebagai alat pertahanan diri dan sumber makanan bagi bakteri itu tersendiri. Kemudian ada dinding sel. Dinding sel yang oranye ini. Dinding sel ini sebagai penentu sel dan sebagai struktur yang kompleks. Jadi dinding sel ini yang membedakan antara bakteri Archaebacteria dan Eubacteria. Yang selanjutnya yaitu ada plasma membran. Membran plasma. Yang putih melingkar putih. Fungsi dari plasma membran yaitu mengatur pertukaran zat antara sel dan lingkungan. Membran plas ini terdiri dari fosfolipid dan protein. Yang melingkar ada di dalamnya dinding sel. Yang selanjutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma yaitu sebagai tempat reaksi kimia yang ada di bakteri tersebut. Terjadi reaksi kompleks, misalnya pertukaran ATP. Yang selanjutnya yaitu flagella, merupakan alat gerak dan alat untuk bakteri menempelkan diri pada inangnya atau bakteri lain. Yang selanjutnya yaitu Vibria. Vibria ini seperti flagella, yaitu alat untuk menempelkan diri, tetapi bukan alat gerak. Flagella ini tersebar di permukaan dinding sel. Yang kemudian yang terakhir yaitu ribosom. Ribosom dibentuk dalam bentuk RNA halus, yang menyebar seperti ini, coklat-coklat. Butiran protein yang berkontribusi terhadap kelangsungan hidup bakteri selama sintesis protein. Selanjutnya yaitu kromosom DNA. Kromosom DNA yaitu bahan genetik yang disebut inti bakteri, yang seperti benang. Yang selanjutnya yaitu plasmid DNA, yaitu sirkulasi DNA yang dapat diwariskan dengan membawa gen tertentu, yang ini dan ini. Jadi lapisan terluarnya pertama yaitu kapsul, yang kedua dinding sel, terus plasma membran yang putih ini, terus sitoplasma yaitu yang oranye yang ada di dalamnya, kemudian flagella yaitu alat gerak terus Fimbriae yaitu yang menyebar seperti bulu-bulu ini, terus ribosom yaitu titik-titik seperti ini, kemudian kromosom DNA yaitu yang seperti benang warna ungu, plasmid DNA ini yang kecil seperti benang juga tapi dia memisah.
Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.